Udah dari segi team fight-nya, dari segi marksman-nya juga. Karena gue ngeliat si Chandra ini kan juga power juga pakai Beatrix. Tapi Net, ini menurutku ya dengan pick Lancelot itu Kairi udah cukup percaya diri nih. Hero nyaman dia banget sih. Dan minim stun itu dia. Iya. Jadi cuma ada Luke dan juga ada Matilda dari Baloyski yang nantinya akan memberikan efek stun. Dan ini yang pernah terjadi dan mau aku notice juga Net. Waktu Geek Farm melawan Orange, mereka kan gak bawa hero stun. Gak bawa stunner sama sekali. Itu mereka bener-bener jadi game one-sided dikarenakan early ganking atau early temponya Geek Farm tuh terpatahkan. Oh, karena gak ada CC tadi gitu. Iya. Karena kan ini damage-nya cukup nih, Amon, Beatrix. Cuma mungkin akan terjawab dengan Chow. Kita akan menuju ke Land of Dawn. Ini dia game kedua, 1-0. Sudah diambil oleh Geek Farm. Game kedua dari Best of 5 Series. Oke, dengan satu hero yang cukup menyusahkan juga nantinya If. Ya kan sebenarnya bisa juga di copy sih nantinya sama Valentina. Tinggal pilih-pilih aja nanti untuk dari Drian. Bakal memilih ultimate siapa. Drian kayaknya IMU-nya. ngambil Chow deh kayaknya. Bisa ke Chow, bisa ke Aboy juga. Atau justru bisa ke Circuit Eagle-nya Baloyski. Iya bener. Biar Dan- langsung ngelakuin satu movement dengan menggunakan Circling Eagle. Tapi kan dia nggak punya Guided Wing. Cuma ya jadi agak-agak ini aja ya. Nah ini nih produser yang tadi kita lagi nge-cast tiba-tiba teriak nih. Benerin headset. Gak ada ting-tingnya dulu nih. Ya Allah. Kaget saya, Pak. Bikin kaget lagi nge-cast. Aduh, 1 menit lagi dan lagi ya kita akan menyaksikan tempo yang begitu pelan, slow but sure kali ya dari kedua belah tim. Terutama buat Samoh juga yang untuk saat ini kayaknya dia akan lebih bermain di dalam area bush atau rerumputan untuk memaksimalkan flicker dan Numen 16. Dan memberikan informasi juga pastinya untuk posisi-posisi dari anak-anak Fem. Barrier dibuka. Udah chart juga. Ada Kairi juga yang siap. Tapi kan dari top lane ya Luke. Dari Cutie. Dia masih berusaha untuk dapetin level keempatnya. Masih belum ada first blood. Walaupun sudah sedikit lebih agresif dari game sebelumnya. Tapi masih belum bisa untuk dapetin satu point kill baik dari Geek Farm ataupun Onyx. Nah, sama-sama safe mainnya. Safe banget sih, ini menunggu turtle juga kayaknya. Dan Luke juga udah mau siap level 4. Mau dibuka kah ini? Ya, ketahuan. Dibuka dong. The Wave Dragon dong. Langsung ada Endless Shard juga. Dan sepertinya first blood akan diamankan oleh Janna Cute dengan Endless Shard. Commit dia pakai retri juga tadi, Be. Oke, tapi tumbang di karena trade. ada boots di trade begitu saja dan Luke akan survive dengan Shunpo yang ia punya. Dan benar-benar ngebuat untuk turtle-nya nggak bisa langsung diamankan oleh anak-anak Geek Fam. Karena tidak adanya kedua jungler yang benar-benar trade-nya juga cukup cepat tadi. Posisi yang sebenarnya kayak agak nanggung follow up damage-nya sedikit. Tapi kayak timingnya pas nih. Ada Lancelot. Tapi nggak ada Aboy, nggak ada tiba-tiba Baloyski. pas banget gitu loh ya. Iya. Ini ngebuat sekarang Onyx justru malah lebih mengamankan para turtle ya. Belum level 4 dari Baloyski. Flicker sudah digunakan dari Circling Eagle juga. Harusnya dilepaskan, harusnya pukul mundur. Guiding Wind agak sedikit memaksakan tapi kayaknya Baloyski. Masih kepo dia. Masih tengok balik dan dia harus menumbangkan nyawanya. Dia kayaknya nyari informasi berapa orang yang ada di area turtle biar nanti Iya. Janna Cute bisa ngelakuin invasi. Apalagi dia masih punya retri juga dan bahkan retrinya diamankan jadi hanya mengambil satu namun ada Samo di depan sana Endless Shard digunakan dan ternyata nomor 16 juga tidak bisa dihindari Commit lagi. Dan commit Tonros. full dengan Tonros dan juga Phantom Yes. Execution sebagai eksekusi manis bagi Kairi. Sheesh. Stiker yang sudah dikeluarkan sama HT. Dan bahkan Drian sudah tidak ada flicker tadi. Udah digunakan ke arah seorang Baloyski. Tapi ini dia rotasi yang cukup cepat dimainkan atau ditunjukkan oleh anak Onyx. Kita tahu juga Kairi dengan menggunakan Lancelotnya yang udah cukup power atau sangat power sebenarnya. Dengan Hirir Assassin ya. Membersihkan minion, dilepas, dikasih ke Drian, dibantuin sih lebih tepatnya. Untuk Asik nge-claim ya? minion. Iya. Asik ya Gua banget ya. Hah? Enggak, Net. Itu mungkin 2 tahun lalu gue masih approve lah. Soalnya kalau apply itu kartu kredit HSBC Visa Platinum. Buat Bukan cashback approve, 750.000 dan juga Baloyski yang sepertinya 16. akan 2 kali terpick off dengan satu real world Bagus manipulation. Drian yang mengambil skill dari Aboy dengan IMU. Langsung dikeluarkan dan langsung komit juga. Seperti kita semua yang harus komit untuk download Omne by FWD. Secara gratis pastinya di App Store dan juga Google Play. Kita lihat di arah bottom lane ya. Ini benar-benar
Lolinya Samo tuh lagi-lagi develop dengan sangat bagus ya dari setiap team fight. Ini ngebuat dari nominal blast-nya nggak terbuang sia-sia. Dan komitnya itu sih yang aku suka. Karena dia sebagai roamer kan berhak ya untuk milih mengeluarkan ultimate atau enggak. Tapi dia sering banget untuk membuka ultimate-nya secara langsung. Dan Baloyski, dia nggak dapetin informasi bahwa ada Samo di sana. Untung kaderannya lewat belakang tuh, nggak lewat tengah tadi. Pakai lagi boots, tiba-tiba hadir. Tembak stray down begitu saja. Kejar the way of dragon look. 19. Langsung mendapatkan satu ternyata, tapi Baloyski mencoba untuk mundur. Reward manipulation dibalaskan dengan reward manipulation. Samo tapi untungnya masih mampu untuk bertahan. Yes, masih belum dapetin untuk range yang dia inginkan. Masih di luar jangkauan lebih tepatnya dari seorang Aboy yang nggak bisa langsung dapetin banyak damage atau memberikan banyak damage ke arah anak Onyx. Nah ini nih. Indonesia Watch Party udah mulai rame ya. Iya. Ramai sekali sepertinya watch party kita. Dan dia ada bottom lane. Kadera. Aman kayaknya, spray down, pulang. Ya, recall. Enggak ding. Sniper dia mau Renal Apathy clear lagi dia. Iya. Oke, Tapi udah tahu juga banyak orang dari infonya udah kelihatan sih. Nah ini nih Baloyski nih tugasnya nih untuk membuka map dari Kadera. Karena execution, eksekusi. Aduh lagi-lagi nominal blast. Gak jadi. Tapi kehilangan walaupun kena stun ya. tower. Karena dipencet duluan sebelum kena stun. Jadi terbang sampai kena stun, tapi di posisi yang aman, bootsnya one more hit. Masih bisa survive, masih bisa recall. Kehilangan satu turret, tapi kita sini, bener-bener baik sekali. Walaupun nggak terkena dengan baik dari satu Tonrosnya. Ketika dia sudah mencoba Kairi-nya masuk tadi, lebih memilih untuk Phantom Execution ke arah belakang. Karena ada beberapa combo yang miss. Boleh sih juknya tadi dari Aboy. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal reward manipulation, iya dia punya shield absorb. Tapi daripada dia diem kan kalau reward manipulation, jadi beresiko banget kalau nantinya malah langsung dihajar sama Kairi-nya. Tonros Masih ada gaining win sih tadi. poke damage yang lumayan mengganggu sebenarnya. Look. What? Numpang recall. Kelas. Saya yang kaget. Iya sama gue juga kaget. Gue kira mau di commit tuh. Perasaan gak ada flicker, pede juga dia. Iya. Recall doang. Tiba-tiba ada Shunpo, diam ternyata. Karena mungkin dia tahu kali ya kalkulasinya ya, dia nggak bakal bisa ngambil Karalan slotnya Kairi juga. Dan juga masih bisa di shoot dengan Tonros ya. Nah itu kan. Dia. Udah gak cuma Tonros juga, ada Puncture juga. Tapi udah nggak ada puncture lagi untuk menuju ke dalam area teritorial di Turtle dan ternyata Kairi dengan Tonrosnya dan Numenan Blast hampir kena menuju ke arah 3. Samo tidak mau commit dan belum ada flicker juga, jadi nggak bakal bisa untuk loncat dengan flicker yang ia miliki. Lagi-lagi abang-abangan retri kita, Kairi, top global retri, membuktikan kalau dia masih benar-benar pantas memegang title tersebut. Kelas. Pas banget Pas tuh. banget lagi. Makasih loh Luke. Makasih Luke. Follow up-nya. Udah follow up ya. Iya, bener. Kairi. Dimana kali ini melawan 3 pemain, tapi ternyata Kairi terlalu komit. Di flicker, Baloyski dengan Soul Bloom. Dan reward manipulation dibuka. Aboy menutup pergerakan dari Onyx untuk melakukan sebuah follow up di area bottom lane. Guided Wing, reward manipulation balasan, tapi ternyata Kadera masih mampu untuk terbang. Diselamatkan oleh Beloy. Tapi kita sini di tengahnya Luke-nya. Flicker dan terkena di sana, di commit juga ceweknya one more hit. Masih bisa kenapa kayak di win? Oh, salah pencet kah? Dan ngebuat dari Luke harus tumbang, tapi kita sana guilty. Tiba-tiba datang dari rebutan, dapetin 1 poin kill terhadap orang yang sangat-sangat baik targetingnya ke arah cewek. Atau Calvin Wow. Calvin Wow. Yang dia udah mengeluarkan satu buah ultimate go away. Mengusir permainan dari Geek Farm yang tadi di area mid lane sempat terjadi. Namun Luke, dia udah terselamatkan oleh shield absorb. Biasa ini apa namanya? Nggak sengaja ya? Refleks ya? Refleks. Oke, refleks. Mungkin dikiranya di bush kali atau gimana. Kepencet malah jadi balik lagi. But it's okay. Nice try. Nice try. Dari seorang Luke tadi. Kalau kita biasa gini Net, udah bagus. Udah bagus. Udah bagus. Tinggal kita reset aja, reset. Udah bagus. Udah bagus soalnya. Gak apa-apa. Ini Baloyski dapat posisi loh dari tadi. Iya. Dapat posisi, tapi sebenarnya bisa di counter juga sama Thomas. Udah ketemu tuh kan? Udah. Kelihatan juga, Ben. Nah ini nih Janakit nih yang diem-diem farming. Dia sebenarnya dapetin 2 poin death. Tapi
untuk bisa level. ngejar ya? Iya, dia Iya, ngejar iya, banget. iya, 3 iya. turtle loh padahal. Iya. Oleh Kairi, tapi dia bener-bener komit untuk farming individual skill dan juga individual dari segi levelnya tuh nggak mumpuni untuk sebenarnya diadu banget. Enak cute. Kali ini Karir. nyari stack juga nih. Ini nih yang paling aku Iya. suka dari Eamon. Kita nggak tahu Eamon mau Lord ngapain. Ngumpulin stack apa komit buat Lordnya. Cari at least di 12 atau 16, kalau 18 udah GG banget. Wah itu 18 Udah enak instan banget ya. sih. Kalau cewek Drian gitu kan yang jadi target. Apalagi pas nggak ada dash. Capek udah mulai jatuh, tarik lagi. Oke, masih menunggu purple buff kayaknya ya. Karena timingnya juga bersamaan dengan purple buff muncul. Ditahan sama Baloy-nya. Wah ini Tapi mau udah komit nih. diawasin. Ya, mungkin akan komit. Ada look juga, tapi tidak adanya follow up dari anak-anak Onyx yang masih menunggu Kairi? sabar. Ada Kairi juga, sudah mulai siap, ada look. Web Dragon hanya untuk mengganggu Kairinya biar tidak nge-retribution dan bakal sama HT. Dan ada dia juga, Real World Manipulation mengenai satu orang, Cowboy-nya. Satu orang harus tumbang. Tapi Lord didapatkan, look, anak-anak, Big Fam, dan kelas. Sumpah itu decision yang dia buat ya. Iya. Sebelum Phantom Execution. Dapat lagi Jet Kuno. Langsung dia jauhin. Jauhin. Jauh-jauh lu dari Lord gua. Apapun yang terjadi, walaupun nggak di follow up, nggak apa-apa. Wah Yang penting nggak bisa bener-bener. retry. Cewek. Cewek. Ada Jana Cute ketahuan. ketahuan. Models penyelamat. Mundur. Getting win. Abort mission. Cabut. Wah itu kalau misalkan cewek ya tidak melemparkan bonekanya. Kayaknya dia yang Bisa bakal jadi korban tumbang. jiwa pertama nantinya. Gitu tuh. Terbang lagi tuh. Yang begitu tuh. Hal kecil sih, tapi penting banget tuh. Makanya pentingnya cek map dengan menggunakan skill ya. Iya. Kalau Dengan dia atas. jalan polos sih udah meninggal tuh. Bahaya tuh. Udah pasti kena endless shard net. Ready lagi ultimate-nya. Oke. Ke arah top lane sekarang. Dapetin satu inner turret. Mungkin bisa move ke arah tengah untuk dapetin satu outer turret. Dan Rapati. Drian ngambil ulti dari seorang Beatrix. Oh Rennernya kayaknya. Renner Rapatinya mungkin. Entah karena mepet juga salah ngambil. Oh tuh kan Kena salah tuh. ngambil. Salah ngambil deh. Langsung dipakai dia. Tapi kena seenggaknya ke Jana Yes. Cute dan satu eagle kar depan Samo. Oh ceweknya boy. tumbang. Spray down dengan menggunakan Ibris Passion. Lordnya pun masih ada Reward Manipulation juga sudah digunakan. Boots mencoba untuk memberikan Dragon. damage tapi the way of Dragon di cancel. timingnya Lordnya pas. tumbang. Masih ada Thunders juga. Samo membadani semuanya. Baloyski masih ada Gairi. Guided Trick Gairi and the Rapati. shot. Dihindari Kairi. Dengan Oh. menggunakan Thunders. Timing yang sangat tepat. Jana Cute versus Kairi. Satisfying banget nontonnya gue. Betul sekali. Dan Web Dragon yang benar-benar unlucky juga dari seorang lu ketika dia tendang. Ternyata ada satu Numinon Blast yang ngebuat dia langsung kena stun dan langsung di-commit. Tapi ini ngebuat dari anak-anak Geek Fam benar-benar untung banget sebenarnya. Dia dapetin Lord yang masih berwarna ungu. Tapi dia dapetin Bestari di area top lane. Wah ini Aboy dari tadi bikin Car Necklace of Durance terus loh. Dia bener-bener entah ini adalah merupakan sebuah item respect atau emang dia suka banget dengan item ini. Karena memberikan cooldown dan juga efek dari life drainnya itu mengganggu ke arah boot sebenarnya. Dan kayaknya tadi Numinon Blast lagi. Real World Manipulation-nya mungkin agak sedikit bingung antara punya Aboy atau punya Drian gak sih? Drian kan tadi udah pakai IM-nya Soalnya duluan. ceweknya diem aja tadi. Lo lihat Iya, kan? iya, Pas iya, Aboy iya, nge-kill iya. kayak gampang banget. Dia pakai ini kan, dia pakai Go away. Oh, after dash net. Oh. Tuh kayak gitu tuh, abis dash baru dia gunain aboynya. Dia tahu kapan harus menggunakan reward manipulation dan bahkan untuk mendapatkan sebuah objektif. Jadi dia nungguin dulu dash dari cewek, baru dia buka tuh reward manipulation. Tapi tadi gue liat kayak dia diem aja gitu, nggak ngegerakin, nggak ada movement sama sekali. Dia yang benar-benar kayak, udah tinggal tetes. Karena mati. kan lagi cooldown berarti. Iya jalan kaki kan bisa sebenarnya. Bisa. Tapi mungkin ya antar jalan kaki Kena dia slow kena tapi. Iya slow dan immobilize ya, immobilize. Itu nyebelin Yang sih. bikin dia juga udah pasti mati gitu. Free Lord. Reload. Kairi. Leshard masih tahan Mati dan dia. Kairinya tumbang begitu saja. Dikejar. Luke mencoba untuk menangkap Blast. seseorang. Ada Menekan flicker. Blast. Kena ke arah 2. Tapi apakah cukup damage? Tidak. Ada follow up dari Samo dan Reward Manipulation Dibalikin. dibuka. Samo mencoba Dance untuk menahan flicker. semuanya. Nibiru's Passion digunakan. Luke dia masih menahan The Way of Dragon yang ia miliki. Tapi ternyata disengage. Dia nungguin Lord dan bakal jalan berbarengan dengan 3 wave Ada minion yang flicker sih dia. berjalan. Di atas, di bawah, di tengah juga udah mulai jalan dan kita sini look-nya. Masih menunggu timing Jet Kundo, flicker, siapa yang berincar? Tidak, ternyata sabar.
lebih memilih untuk dapetin objektifnya. Karabau juga, jadi masih Eagle juga, Dwarf Dragon yang masih belum dikeluarkan, masih menunggu Jana gitu di arah top lane-nya. Tapi lihat Besaretnya sudah mulai hancur di arah bawah juga, tidak ada flicker, di cancel Dwarf Dragon. Ceweknya diincar dan bahkan masih ada go away, masih mencoba untuk bertahan dan bahkan semuanya sekarat, memukul mundur Apoy juga dari Sora Boots-nya. Tapi lihat Jana QT tidak bisa point kill terhadap Sora Kairinya dan masih bisa di-defend, masih bisa ditahan dan Apati. One more hit. Masih bisa untuk survive dan mundur. Retreat dan tidak memaksakan dari adalah Geek Fam. Geek Fam ID, Geek Fam Revamp. Benar-benar memukul mundur Onyx Esports. Dan bahkan base pun terekspos kali di Bung Cornet. Bisa saja Middle Split Push. Sebuah game horror lagi akan ditunjukkan oleh teman-teman dari Geek Fam karena itu adalah kebiasaan mereka. Gila sih ini. Dengan menumpuk di rumput dari atas dan bawah yang ada 4 itu. Betul. Ya jalan kaki konsil. Iya. Walaupun di sini pakai favor ya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Baloyski dan juga Kadera akan menuju ke area top lane. Dan nanti akan menunggu 1 menit lagi agar Lordnya dibiarkan untuk Onyx Esports dapatkan. Dan Jana mungkin saja akan bermain di dalam area Lord bareng sama Luke. Jadi formasinya 3-2. Yes, itu yang harus benar-benar diwaspadai oleh anak Onyx. Dari segi makro play dari anak-anak Geek Fam, apakah memilih untuk perang di Lord atau melakukan split push atau menculik beberapa pemain dari anak Onyx karena mereka sudah ready di 50 detik berikutnya. Yang kita sama-sama penasaran ini benar-benar Geek Fam. Dan lihat penontonnya. Fokus banget ini. Gue dari tadi merinding berkali-kali lihat teamfight-nya. Keren banget, rapi banget. Bagus banget. Apalagi tadi Luke tiba-tiba dengan The Way of Dragon Flicker. Iya, kok bisa ya? Cewek. Kok bisa sih? Hah? Dia kayak nendang dulu terus kayak langsung Kayak di target. diganti target. Diganti target dia. Diganti target langsung ke arah Lock ke ceweknya. Dan dia flicker. Iya. Jadi go away-nya kan di depan kan, bukan di belakang. Kalau Iya. di belakang mungkin Luke nggak bakal dapat di situ. Betul. Walaupun ya sebenarnya tadi nggak tumbang sih, tapi tetap ada montage yang menarik tadi gue lihat. Dari cowoknya Luke, Dwarf Dragon lagi-lagi yang diincar. Samu HT, Striking Eagle, Immortal dipecah, di ulti begitu saja. Mati dan berikan ke arah belakang, tapi kita lihat masih ada Real Manipulation. Tidak bisa dikejar, masih bisa untuk di cover, diamankan. Dan Lordnya udah mulai di start. Baloyski tidak ada lagi ultimate. Dan bahkan dibalikan lagi keadaannya sama anak Onyx. Mau di fight atau tidak, 2 bar darah dari anak-anak Bahaya. Geek Fam yang sudah nge-start Lordnya. Ada Dwarf Dragon juga dari sendiriannya. Masih mau ditahan B, masih mau di-commit. Ada Kairi juga, ada Retribution top global, abang-abangannya. Dan kita lihat Kaderanya masih mencoba untuk split, tapi pelan-pelan di sini masih belum ada ultimate lagi. Dia ini juga menunggu top global, abang-abangan Retribution di cancel, ditendang. Ceweknya dapetin Lordnya, dipaksakan team fight, dan bahkan cewek juga sekarang didapatkan 1 point kill, double kill. Dan tersisa Boots dan Kairi sendirian, dan 5-5-nya dari anak Giva masih hidup KB. Dan Lordnya ke bawah. Ini bakal jadi ancaman untuk Onyx. Dan ini dia dada Geek Fam karena lihat Lordnya cuek. Kali ini Onyx dalam ancaman karena 5 member dari Geek Fam masih standby dan distratin langsung sama Kadera. Coba dengan sniper yang dia punya. Kali ini mencicil ke arah base sudah mulai terekspos. Reward Manipulation, The Way of Dragon dijauhin dan bahkan Boots-nya mencoba untuk bertahan. Masih ada di mid-patient. Best 2-0 Geek Fam Revamp. Geek Fam Revamp is real, 2-0. One more game to be a champion. Dan mereka benar-benar membuktikan dan membungkam semua omongan orang-orang kalau mereka tidak mampu. Tapi mereka buktikan sampai ke Grand Final dan bahkan dapetin 2 gamenya. 1 langkah lagi untuk menjadi juara MPL Invitational 2022. Dan match point bagi Geek Fam tentunya. Dengan momen tempo permainan yang pelan, tapi Luke tiba-tiba mendapatkan target yang luar biasa.